Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah salat maghrib Allah muliakan, kita berkumpul di majelis ini untuk mengadakan majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak nanti memasukkan kita ke dalam surganya insyaallah. Saya pada malam hari ini hanyalah menggantikan Ustaz Rafi'i karena beliau sedang safar. Beliau tadinya minta kepada saya untuk menggantikan masalah rumah tangga, tapi saya pikir kalau tematik biasanya tidak menyambung dengan tema yang biasa. Kemudian saya juga punya tema yang seperti ini, soal rumah tangga di masjid yang lain. Maka saya tidak kepengen, karena saya lihat sebagian dari antum ikut di sana, saya tidak kepengen mengulang lagi dari sini ke sana. Oleh karenanya saya mengambil tema yang lain. Yang tema ini isinya juga baru saya rancang pada khutbah Jumat pertama kali yang minggu lalu. Pertama kalinya saya bawakan tema ini, yaitu tema untukmu yang kena PHK atau bangkrut usaha. Tahun 2015 ini banyak sekali orang-orang yang kena PHK atau dia punya usaha lalu kemudian usahanya bangkrut. Ya. Saya kenal di beberapa dari antum, saya lihat. Ada yang saya tahu tadinya kerja di perusahaan swasta lalu kemudian sudah tidak lagi. Kenapa kok tidak kerja? Biasanya antum on off. Ini kok off terus kok ini. Ya. Iya, sudah tidak lagi kerja di sana Ustaz. Ya, itu bahkan ada adik ipar saya pun sudah tidak kerja lagi. Ya. Sebagian dari antum mungkin juga ada yang punya usaha dan usahanya qadarullah kemudian bangkrut. Saya tahu ada sebagian dari ikhwan yang buka minimarket, tapi minimarketnya rupanya tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Maka pada hari ini insyaallah saya akan membahas masalah bagaimana seandainya kalau kita dapati keadaan yang demikian. Ya. Mungkin antum yang di PHK atau antum yang punya usaha yang kemudian bangkrut. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas tentang solusinya manakala antum menghadapi keadaan yang demikian. Kalau antum mencatat, alhamdulillah, enggak ya sudah, enggak apa-apa. Yang pertama adalah antum harus yakin bahwasanya rezeki itu di tangan Allah. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Maka kalau nanti antum yakin bahwasanya Allah yang memberi rezeki, maka tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada rasa saya dulu di PHK lalu kemudian bagaimana saya nanti makannya? Bagaimana nanti saya bikin usaha lagi? Bagaimana dengan anak dan istri saya? Tadi jelang maghrib saya lihat di salah satu grup WhatsApp ada sebuah gambar, ya, ada gambar, kemudian di situ isinya orang negro jualan pisang pakai gerobak. Di gerobaknya ada tulisan, Kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Di gerobaknya dia tulis, bagaimana saya harus takut dengan yang namanya miskin padahal saya adalah hamba Allah yang Maha Kaya. Ya. Dia tulis demikian untuk memberikan dirinya motivasi bahwasanya apapun yang dia jalani dalam kehidupannya, rezekinya pasti sudah ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ketika antum di PHK enggak ada masalah. Ketika antum di PHK antum tidak akan takut. Ke depan saya mau apa, antum yakin bahwasanya Allah pasti akan tunjukkan jalan. Tinggal nanti mengikuti solusi-solusi yang berikutnya yang akan saya sampaikan pada poin berikutnya. Pertama harus ada yakin dulu bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Karena kalau tidak ada keyakinan yang demikian, mungkin nanti antum akan mencari alternatif rezeki kepada yang bukan Maha Pemberinya. Kita pahami dulu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah itu adalah yang Maha memberi rezeki dan Allah adalah yang Maha kuat, lagi Maha kokoh. Allah yang Maha memberi rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini yang melata, melainkan semuanya sudah ditentukan oleh Allah rezekinya.
cicak saja punya rezeki. Apakah makhluk yang lebih mulia daripada cicak tidak bisa punya rezeki? Mengapa antum takut di PHK? Kenapa juga antum harus stres? Manakala antum punya usaha, usahanya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nanti ada hal-hal yang lain yang perlu kita pahami. Yang pertama kali itu adalah yakin bahwasanya Allah yang Maha memberi rezeki. Dengan begitu, setelah ini antum tidak akan cari sesuatu berupa rezeki kepada yang bukan Maha pemberinya. Tidak perlu nanti antum datang ke dukun lalu kemudian minta misalnya jampi-jampi. Antum minta dituliskan mantra, dibawa kemana-mana pakai dompet supaya nanti dapat misalnya wangsit. Tidak ada yang namanya acara misalnya bertapak, bersemedi di gua-gua tertentu untuk mencari rezeki. Tidak ada istilahnya misalnya menggunakan pada malam-malam tertentu ada upacara tertentu, mandi kembang tertentu di tempat tertentu untuk mencari rezeki. Ini sama sekali tidak dibutuhkan. Dikarenakan Allah yang Maha memberi rezeki dan Allah tidak membutuhkan tandingan. Malah justru manakala setelah di PHK, setelah bangkrut usaha, lalu kemudian kita cari rezeki itu kepada yang bukan Maha pemberinya. Kita datang ke dukun, kita datang ke tempat-tempat yang di situ dikeramatkan untuk mencari kekuatan, untuk mencari rezeki. Sekalipun misalnya itu adalah kuburan yang dikeramatkan, yang diklaim oleh sebagian orang sebagai kuburan wali, maka kita katakan itu semua nanti justru akan menjerumuskan antum ke dalam perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik adalah perbuatan dosa besar yang manakala seseorang wafat dalam keadaan belum bertobat darinya, maka dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya, tidak akan pernah keluar lagi. Orang-orang yang berbuat syirik. Kemudian yang kedua, yang hendaknya dilakukan manakala selesai dari urusan tadi, PHK, bangkrut usaha. Yang kedua adalah yakin bahwasanya setiap yang terjadi pada hidup kita ini pasti adalah sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang ada hikmahnya. Yakin manakala antum di PHK, yakin manakala antum kena surplus usaha. Maksud saya surplus itu bahasa sebagian perusahaan istilahnya adalah diputus kerja lah. Orang memberikan bahasa halusnya surplus, kena surplus. Atau antum punya usaha, usahanya tidak berjalan dengan yang diinginkan. Yakin bahwasanya setiap dari semua itu merupakan bagian dari takdir Allah yang pasti ada hikmahnya. Tinggal nanti bagaimana cara menggali hikmahnya. Nanti saya akan sebutkan. Sehingga manakala kita yakin bahwasanya Allah yang Maha memberikan takdir, atau manakala kita yakin bahwasanya segala sesuatu yang kita hadapi termasuk soal ekonomi itu semua dalam takdir Allah, maka nanti kita tidak perlu stres. Saya dapati ada cerita sebagian orang, setelah saya keluar Ustaz dari perusahaan itu, orang tuanya jatuh sakit, ya, muntah-muntah, stres setengah mati. Nah, sampai nanti saya dapat cerita yang bagus. Ini kajian inspirasinya dari mertuanya si laki-laki yang kerja. Antum pahami dulu ceritanya. Laki-laki kerja, kemudian laki-lakinya di PHK. Dia punya istri. Istrinya berarti kan kalau dia punya orang tua berarti kan mertuanya si laki-laki toh. Mertuanya bilang, yang stres mamanya si laki-laki. Harusnya, umumnya yang stres itu adalah orang tuanya si perempuan. Dikarenakan orang tuanya si perempuan pasti akan mengatakan, aduh, makan apa nanti anak saya? Kan wajar, kalau dulu sebelum nikah, orang tuanya si perempuan kan pasti akan tanya, kerjamu apa? Oh, saya kerja di minyak. Wah, pasti gajinya gede. Dan terima kan gitu. Kerja di mana? Di perusahaan tambang. Wah, gaji gede nih. Terima aja nak. Pasti begitu, dikarenakan dia mempercayai nanti kalau nikah sama laki-laki ini, si anak akan hidup nyaman, punya kendaraan, punya rumah, pokoknya terjamin makan. Sekarang, manakala anak di PHK, umumnya harusnya orang tuanya si perempuan yang stres. Ternyata anak saya menikah dengan orang yang dulunya bilang kerjanya di perminyakan, sekarang sudah tidak lagi. Maka harusnya orang tuanya yang stres, orang tuanya si perempuan. Nah ini enggak. Orang tuanya si perempuan mengatakan, kayaknya kita yang jadi orang tuanya perempuan biasa-biasa aja. Kok orang tuanya si laki-laki yang stres?
Maka si orang tua perempuan mengatakan, ya dikarenakan kita biasa pengajian. Karena kita tahu bahwasanya ini bagian dari takdir. Ngapain harus pusing? Bukankah bagian dari keimanan seseorang manakala dia meyakini tentang takdir Allah, baik maupun buruknya, suka maupun dia tidak suka. Maka saya katakan, kalau seandainya ada di antara antum di PHK atau bangkrut usaha, atau antum punya keluarga yang demikian, suami anti kah? Atau orang tua antum kah yang mengalami keadaan demikian, kemudian stres, maka kita katakan itu kurang iman. Saya tidak mengatakan kafir, saya tidak mengatakan tidak beriman, tapi kurang iman. Ada 6 cabang iman, 1 diantaranya kurang. Ya. Kenapa harus stres? Memangnya rezeki itu cuma dari itu saja? Ya, antum kerja di minyak, gaji 10 juta, memangnya gaji cuma itu saja? Memangnya 10 juta sudah menjamin antum akan bahagia di dunia? Ya. Bisa jadi nanti setelah ini, Allah sedang mengarahkan antum kepada sesuatu yang lain, yang justru itu lebih bagus. Oleh karenanya 2 hal ini dulu. Nomor 1 tadi apa? Percaya Allah yang memberi rezeki. Yang nomor 2, percaya itu semua bagian dari takdir. Itu dulu sebagai tonggak pertama untuk bisa membuat antum berpikir lebih jernih, untuk bisa membuat antum tidak akan stres, tidak perlu sakit. Nanti setelah itu tempuh langkah yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Apa langkah yang ketiga? Langkah yang ketiga adalah introspeksi. Introspeksi, berkaca. Bisa jadi rupanya pekerjaan antum memang pekerjaan haram, makanya dibuat oleh Allah antum di PHK. Misal antum kerja di bank, yang di situ orang menghutangi sekian, minta kelebihan. Mengutangkan masyarakat 10 juta, mintanya 12 juta. Mengutangkan masyarakat 100 juta, minta kembali 120 juta. Dan seterusnya. Itu kan pekerjaan haram, dikarenakan dia pekerjaan riba. Bisa jadi Allah membuat antum di PHK memang ditakdirkan dikarenakan pekerjaan antum memang haram. Memang disengaja oleh Allah untuk antum diselamatkan dari azab neraka, dari azab kubur. Karena riba itu menimbulkan azab neraka dan azab kubur. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Orang-orang yang makan riba nanti di hari kiamat, ketika dia bangkit dari kubur, bangkitnya seperti orang kena penyakit gila. Ya. Dia mendapatkan azab neraka, dia mendapatkan laknat Allah. Kata Rasulullah SAW, "La'natullahu ala akilar riba wa mu'kilahu." La'anallahu akilar riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah melaknat 5 orang pelaku riba, yang ngasih, yang makan, yang mencatat, yang jadi notaris, dan 2 saksi. Semuanya kena laknatnya. Mungkin selama ini pekerjaan antum di seputar-putar itu. Kemudian Allah bikin antum di PHK supaya memang itu bentuk menyelamatkan antum dari azab neraka. Introspeksi, jangan-jangan antum dibuat oleh Allah bangkrut dikarenakan usaha antum itu memang banyak melulu haramnya. Misal antum buka usaha cicilan kredit, motor kah, mobil kah, TV, semua yang lain-lain. Terus antum menetapkan beberapa unsur-unsur riba. Seperti misalnya akad utang, kemudian ada kelebihan. Antum mendenda manakala orangnya terlambat bayar. Ya. Antum menggunakan pihak ketiga, yang pihak ketiga ini bersama antum bersepakat untuk mengadakan transaksi riba. Bisa jadi itu usaha antum, lalu kemudian Allah bikin antum bangkrut dikarenakan memang Allah pengen menyelamatkan supaya antum tidak meneruskan itu. Bisa jadi. Bisa jadi memang usahanya usaha yang tidak baik. Misal usaha rental CD film. Kok CD film? VCD. Sekarang udah gak ada ya kayaknya. Ya, dulu kan berjamur ya di mana-mana. Ada rental VCD. Isinya film-film barat. Memang usaha haram, lalu kemudian oleh Allah dibuat bangkrut dikarenakan Allah menyelamatkan antum dari harta haram. Bisa jadi demikian. Maka perlu introspeksi. Jangan-jangan mungkin banyak-banyak belajar. Oh iya, saya baru tahu ternyata saya ini di PHK mungkin karena saya bekerjanya di tempat haram, di asuransi konvensional, di leasing.
ya, di bank-bank yang melulu riba-riba, kemudian antum dibuat oleh Allah berhenti. Memang demikian, ya. Dibuat demikian untuk menyelamatkan antum. Setelah introspeksi nanti, antum introspeksi pekerjaan antum dan usaha antum. Sekarang introspeksi diri antum. Ya, yang keempat, introspeksi. Tadi introspeksi usaha atau pekerjaan. Sekarang yang keempat adalah introspeksi diri. Mungkin usaha antum halal, mungkin pekerjaan antum halal. Tapi mungkin setelah antum punya pekerjaan itu, lalu kemudian antum berubah. Misal jadi sombong. Mentang dulu antum usaha kecil, kemudian dibuat oleh Allah besar, lalu kemudian antum sombong. Ketemu dengan orang, antum sudah jadi mentereng. Lupa dengan sebagian orang yang dulu mungkin punya jasa kepada antum, yang dulu mungkin antum ngemis-ngemis kepada dia. Atau mungkin dulu antum berhutang untuk buat modal, terus antum lupa. Antum lari begitu saja, meninggalkan utang antum. Dan antum tidak pernah sadar padahal sudah ditagih. Antum ganti nomor telepon, antum pergi ke tempat yang lain. Lalu kemudian antum jadi kaya raya, antum lupa sama kewajiban amanah berupa uangnya orang. Lalu kemudian oleh Allah dibuat bangkrut supaya antum ingat. Bisa jadi demikian. Atau mungkin setelah antum jadi pengusaha besar, antum lupa, antum sudah tidak pernah sholat, antum sudah memang tidak pernah berzakat. Dikarenakan memang tidak pernah mengetahui bagaimana cara menghitung zakat dan memang tidak punya kesadaran untuk membayar zakat. Bisa jadi demikian. Sebagian orang memang ada yang demikian. Dulu dia kecil, dia ingat Allah. Setelah dia dewasa, setelah dia besar, setelah usaha menjadi besar, punya cabang di mana-mana, lalu kemudian dilupakan Allah. Maka bisa jadi itu adalah bentuk teguran yang Allah. Sehingga langkah yang keempat tadi adalah introspeksi diri sendiri. Mungkin antum selama ini setelah jadi usahawan kemudian antum sombong. Mungkin setelah antum karyawan, antum gaji besar, antum sombong. Dulu antum cuma tinggal misalnya di perkampungan, misalnya di Karambugis di bagian dalam-dalam, di Gunung Sari bagian yang tempatnya ya tempat kecil-kecil. Lalu kemudian setelah antum besar, antum kaya raya, kemudian antum berlaku sombong kepada masyarakat, memamerkan semua kekayaan antum. Kalau orang berbicara dengan antum, orang risih dengarnya. Selalu yang antum bicarakan adalah, oh rumah saya sekarang sudah sekian, tanah saya itu sudah di sini. Ini mobil, oh ini cuma yang ketiga aja kok. Misalnya itu semua jadi pembicaraan antum, orang jadi jengkel dengarnya. Orang jadi enek pakai G. Ya. Maka mungkin itu adalah bagian dari takdir atau bagian dari teguran Allah supaya antum introspeksi. Yang kelima, setelah itu semua selesai, sekarang ke depannya. Apa yang mau dilakukan ke depan? Pertama, cari usaha atau pekerjaan baru. Ingat, jamaah sekalian mati Allah, rezeki dari Allah itu tidak cuma satu. Rezeki dari Allah bukan cuma di perminyakan, bukan cuma di pertambangan, bukan cuma di alat berat. Rezeki dari Allah, berapa banyak orang yang cuma jualan keripik bisa kaya. Dulu saya PNS. Salah satu binaan saya yang paling sukses adalah pengusaha keripik. Yang dulunya waktu saya baru pertama kenal, jualannya adalah pakai dua motor di mana masing-masing motor ada kotak besar itu dari aluminium, dari stainless steel, buat nyimpan keripik-keripik di situ. Kemudian saya waktu PNS saya panggil dia ke kantor, kemudian saya teliti ini produknya bagus, tinggal cara pemasarannya, lalu kemudian saya bantu bukakan pasar di sini. Saya minta dilakukan ini dan itu dan ini dan itu. Sekarang waktu itu tahun 2009 masih jualan pakai motor. Sekarang 2015. Sejak dari 2013 dia sudah punya mobil. Hanya menjalankan mungkin hanya 4 tahun 5 tahun usaha. Ya. Hanya keripik. Dia cuma lulusan SD. Ya. Dan mungkin pendapatannya dia lebih besar daripada saya. Saya waktu itu PNS 3B, gajinya 4 jutaan. Pendapatan dia lebih besar karena saya rumah masih ngontrak, naiknya naik motor. Dia rumahnya sudah rumah sendiri di Balikpapan. Sudah punya kebun sendiri, sudah punya ternak kambing sendiri.
Dimulai dari cuma jualan keripik. Siapa yang bilang antum tidak bisa hidup di Balikpapan hanya dengan cuma jualan keripik? Kenapa antum harus pusing tidak bekerja di perminyakan? Memang di perminyakan misalnya antum bekerja di ruangan ber-AC. Ya, mungkin gaji antum besar, tapi antum diperas misalnya. Datang 7:30, pulang jam 5:30. Antum gak sempat kajian, antum cuma sempat untuk makan, antum harus mau sholat cuma terbatas, nggak bisa sholat duha. Cuma antum jadi pengusaha. Nah, dia jadi cuma jual keripik. Bahkan ada ikhwan yang cuma hidroponikan. Kerjanya nggak pakai ke kantor, nggak pakai ceklok 7:30, nggak perlu harus pulang jam 5:30 sore. Nanti tiba-tiba buru-buru ke rumah, pulang mandi segera, baru balik ke masjid mau kajian. Kerjanya di rumah. Ngapain? Hidroponikan. Ya. Tanam ini, terus nanti orang datang beliin sayurnya. Dia punya kreativitas. Dia bikin modul-modul pelatihan, kemudian buka pelatihan. Bayar modul sekian, snack sekian, diajarkan orang ilmu supaya orang juga belajar. Jadi, siapa yang bilang antum rezeki harus kerja di tambang? Ini wawasan, jangan hanya jadi karyawan. Wawasannya juga harus jadi pengusaha. Bagaimana kalau seandainya antum pengen usaha tapi tidak punya modal? Ini yang keberapa sekarang? Yang ke-6 ya. Yang ke-6. Pertama, kalau antum punya aset, jual aset. Antum udah punya modal, tapi antum punya aset, maka jual aset. Antum punya motor 2, jual 1. Jual misalnya 10 juta, jadikan itu modal dagang. Pintar-pintar dulu baca pasar. Di Balikpapan ini orang mau butuh apa ya? Orang kepengen misalnya di sini lakunya makan makanan yang aneh-aneh. Ya, sudah ada bebek, sudah ada ini. Antum cari yang lain. Antum searching di Google. Di Jogja itu ada usaha apa ya? Oh, lagi ada yang namanya jamuran-jamuran, makan serba jamur. Antum bikin warung-warung kecil, walaupun yang isinya serba jamur. Saya nggak mau bahas soal usahanya. Nanti kita jadi kajian wirausaha nanti. Ya. Jadi tidak ada kajian Islam nanti. Pokoknya yang penting buka usaha. Nggak punya modal, jual aset. Sekarang nanti pertanyaan, bagaimana kalau seandainya saya punya aset tapi aset saya masih utang bank? Saya punya Ustaz rumah, tapi masih ada cicilannya di bank. Saya katakan jual. Belum lunas gimana? Jual. Lalu kemudian nanti hasilnya tutupin utang antum di bank. Kalau ada lebihnya, itu buat antum. Selesai. Saya kira kalau investasinya adalah investasi usaha, kalau investasinya adalah barang tidak bergerak, seperti rumah atau tanah, biasanya beli sekarang modalnya 50 juta, insya Allah 3 tahun dapatnya 100 juta. Investasi 120 juta, nanti bisa dijual 150. Ya. Saya bahkan dulu pernah beli tanah, modalnya 70, setelah setahun lakunya 100. Ya. Kalau investasinya adalah barang tidak bergerak, biasanya semakin tahun semakin naik harganya. Nah, waktu antum utang di bank misalnya 300 juta. Maka 300 juta ini kan pasti ada cicilannya. Misalnya masih ada 100. Jual itu rumah 450. Gak bisa Ustaz, 450 kemana? Ya udah 400. Gak bisa, 350. Ya udah 350. Nanti jual 350, 100 tutupin bank, buat antum 250. Bisa atau enggak? Bisa. Aduh, sekarang ini juga susah jual rumah. Saya aja iklan setengah mati, bolak-balik di koran, nggak laku-laku. Berarti bagaimana? Ya, ini rumah kalau dijual habis buat nutupin bank. Nanti kan ada cara yang berikutnya, nanti saya sebutkan. Yang penting sekarang jual aset antum, tutupi utang antum di bank. Selesai. Jangan sampai antum berlarut-larut utang antum di bank. Dikarenakan bank tidak pernah seumur hidup. Bank itu sejak berdiri sampai sekarang belum pernah ada bank yang ngasih utang gratisan. Yang ada mereka pasti mau uang. Dari mana gaji karyawan? Dari mana gaji security? Dari mana biaya AC, komputer dan yang lain-lain? Kalau tidak dari untung. Bagaimana cara bank cari untung? Salah satunya adalah ngutangin orang, pasti cari untung. Ngutangin 100, minta kembali 150, 120, 130.
Kalau terlambat, denda. Itu untung lagi nanti. Kalau dia punya jaminan, dia nggak bisa bayar, jaminannya jual. Jaminannya pasti waktu itu diminta yang lebih besar. Kan begitu caranya bang. Maka jangan mau antum berlama-lama dengan utang bang. Dikarenakan antum hanya memeloroti diri sendiri saja. Jual aset, tutupi segera. Habis tidak ada lagi antum berurusan dengan riba. Kalau nanti ada yang bertanya, bagaimana setelah saya ini tutupi semua utang bang, sekarang saya nggak punya apa-apa, saya mau usaha apa? Kita katakan ada alternatif yang kedua. Berarti nomor berapa sekarang? Ya terserahlah mau berapa. Berikutnya adalah kalau antum pengen usaha, tidak punya modal, cari orang atau lembaga yang mau bermuamalah kepada antum dengan cara mudharabah atau murabahah. Cari orang atau lembaga yang mau mudharabah dan murabahah. Misalnya BMT, Baitul Mal. Di Balikpapan saya baru tahu 2. Saya menyebutkan 2 ini bukan dikarenakan saya digaji oleh mereka. Mereka pun punya semangat untuk membantu ekonomi Islam. Namanya adalah Baitul Mal wa Tamwil Madinatul Iman. Ada di Pinggan Pratama. Ada juga BMT namanya Tunas Ilmu. Ada di Sumberrejo kalau nggak salah. Ya. Saya nggak tahu lagi BMT yang lain. Pokoknya itulah yang baru saya tahu. Dengan mereka antum bisa datang, kemudian antum melakukan mudharabah atau murabahah, yaitu antum bisa punya modal usaha, tapi nggak pakai modal dari antum. Apa itu mudharabah? Mudharabah itu adalah si BMT-nya atau si orangnya dia yang punya modal, antum jadi pekerja. Nanti kalau seandainya ada untung, maka antum bagi terserah dengan presentasi yang disepakati. Misal, antum pengen buka warung bakso, antum udah punya modal, maka antum datang ke BMT, kemudian minta tolong, saya pengen buka warung bakso. Saya lihat di internet katanya modalnya 30 juta. BMT mau enggak jadi pemodal, saya jadi pekerja, saya pengelola. Nanti kita bagi keuntungan, BMT 60, saya 40. Atau saya 50, BMT 50. Atau saya 60, BMT 40. Nanti tinggal kesepakatan, saling ridho, maka selesai. Itu namanya mudharabah. Antum jadi pekerja, BMT jadi pemodal. Atau cara yang kedua adalah murabahah. Apa itu murabahah? Caranya adalah antum datang ke BMT, antum bilang sama BMT-nya, antum dulu yang pergi beli itu barang-barang kebutuhan buat warung bakso. Nanti jual kepada saya dengan cara mengkredit. Walaupun sudah dinaikkan harganya. Yang penting beli dulu. Ini bukan utang ya. Kalau utang terlarang. Kalau maksudnya utangkan saya uang sekian, nanti saya buat modal usaha, nanti kembalinya lebih, itu namanya riba. Tapi kalau si BMT-nya beli dulu, nanti setelah dia beli, baru kemudian dia jual ke antum, maka ini namanya murabahah. Walaupun dia naikkan harga. Dan memang begitu biasanya murabahah. Jadi misalnya, antum mau buka warung bakso, kecil-kecil, butuhnya apa? Saya butuh meja, saya butuh kursi, saya butuh gerobak, saya butuh kompor dan pancinya, sama mangkok sama sendoknya. Berapa sudah didata kebutuhannya? Maka nanti si BMT yang pergi cari. Dia yang beli gerobak, dia yang beli mangkok, dia yang beli sendok, dia yang beli meja, kursi semuanya. Sudah mereka miliki. Misalnya itu tadi modalnya betul-betul 10 juta. Sekarang dia jual kepada antum sebanyak 12 juta. Dinaikkan harganya 2 juta. Antum beli 1 juta 1 bulan. Cicil. Dari mana 1 jutanya? Ya antum kelola tadi baksonya. Ada untungnya, antum bayarkan untungnya. Paham ya? Jadi ada 2 kondisi. Si BMT yang jadi pemodal, antum jadi pekerja, kemudian nanti bagi hasil. Bagi hasilnya pakai apa? Harus pakai persentase. Tidak boleh pakai nominal. Tidak boleh kamu 50 juta, saya 50 juta minimal, kamu berapapun. Tidak boleh begitu. Harus pakai persentase dari keuntungan. Keuntungannya sekian, maka 50-nya buat kamu, 50 buat saya. 60 buat kamu, 40 buat saya. Dan seterusnya. Saling ridho.
Adapun model yang kedua, maka si BMT-nya dulu yang beli, nanti itu sudah jadi miliknya BMT lalu kemudian dijual ke antum. Yang ketiga, yang kesekian tadi, ya, yang kesekian, ke-8. Kalau antum tidak memiliki modal, tidak ketemu dengan BMT, tapi ketemunya dengan orang yang mau ngutangin antum, maka hutanglah sama dia. Berhutang, tapi ingat, kalau berhutang tidak boleh mengembalikannya lebih. Kalau mengembalikan lebih, makanya namanya riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang ngambil manfaat, maka dia namanya riba. Misalnya antum datang kepada seorang sepupu, atau datang kepada seorang paman, atau saudara kandung, kemudian antum mengatakan, saya kan sekarang tidak punya lagi pekerjaan. Saya berpikir saya pengen bikin warung bakso kah, apakah? Kak, om, bisakah saya dihutangin modal? Nanti insya Allah saya komitmen kembalikan dalam setahun. Saya cicil 1 bulannya 1 juta. Kembalikan, pinjamkan saya 12 juta. Ya. Dia pinjamkan 12 juta, baru kemudian antum gunakan itu untuk modal. Ingat, kalau utang piutang tidak boleh pakai tambahan, tidak boleh ada kelebihan. Terus antum ingat, Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addahallahu anhu." Siapa yang berhutang kepada manusia, ada semangat untuk mengembalikan hutangnya, maka Allah nanti akan bantu dia mengembalikan hutangnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahallahu." Dan barang siapa yang berhutang kepada manusia, ada niat di dalam hati dia tidak mau mengembalikan, dia kepengennya untuk dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan rusakkan dirinya dan hartanya. Maka nanti kalau antum diberikan modal oleh orang untuk diberikan modal dengan bentuk hutang piutang, harus ada di dalam hati untuk semangat mau mengembalikan. Karena kalau ada semangat mengembalikan, insya Allah Allah bantu. Ini yang susah kalau kemudian sebagian orang diberikan hutang, waktu dia datang dia nangis-nangis, waktu giliran penagihan hutang yang nangis yang punya uang. Waktu dia datang, tolong berikan saya piutang ini. Waktu datang waktu pengembalian, maka yang ngomong, ya yang punya uang dia yang bilang, tolong kembalikan uang saya. Dia yang nangis. Ya. Jemaah sekalian mati Allah. Dulu mungkin sebagian antum sudah tahu. Dulu saya PNS, waktu saya keluar, maka memang oleh pemerintah ada kebijakan saya harus mengembalikan gaji yang pernah yang saya terima waktu saya di Saudi. Jumlahnya 87. Kemudian ada ikhwan, alhamdulillah berbaik hati, mau minjemkan uang 87 juta. Bulan September atau Agustus kemarin. Berarti ini sudah jalan berapa bulan? 3 bulanan. Akad kaya dalam 2 tahun saya kembalikan. Dalam 2 tahun 87-nya saya kembalikan. Alhamdulillah 3 bulan setengahnya sudah lewat. Setengahnya sudah lewat, sudah terbayar, sisanya 39 juta. Berarti berapa tuh sekitar? 42 juta atau berapa lah itu? Hitung-hitung sendiri. Dalam 3 bulan. Alhamdulillah. Karena waktu setiap kali ada uang, saya hubungi, antum di mana? Saya ini di sini nih. Bisa ketemu? Bisa Ustaz. Kami ketemu langsung. Kami punya buku khusus untuk catat utang. Ya. Iya, saya punya buku akuntansi, judulnya buku utang. Cicilan 87, denda PNS di atas. Debet. Utang nama semua ditulis dengan, antum bayangkan, saya kalau nulis begini, utang kepada akhi fulan sebesar 87 juta untuk denda PNS. Sudah? 87 di debet, 87 di saldo. Cicilan 1 di Masjid Asalam Bandara menggunakan baju batik, dianya saya menggunakan koko merah dengan sarung ini. Supaya ingat, waktu itu cicilannya taruh di kredit 5 juta, sisa 82 juta. Terus begitu, alhamdulillah sudah cicilin ke-8 habis. Sisa 39 juta. Setiap kali ada uang bayar, setiap kali ada uang bayar. Tidak ditunda-tunda. Kecuali memang betul-betul lagi ada sesuatu, baru kemudian ditunda. Dari mana itu uangnya? Alhamdulillah dari Saudi ada syekh yang nanya, bagaimana keadaanmu? Ya alhamdulillah, sebagaimana dulu saya cerita, saya PNS terus sekarang sudah saya keluar, ada begini begitu. Berapa ininya dendanya? 29.000 real. Tak sumbang 5.000 real ya. Kirim dia 5.000 real. Dikasih 18 juta ketika dirupiahkan. Langsung 18 juta langsung transfer ke sana. Tidak
5 aja lah. Ini buat yang lain dulu. Enggak gitu. Ini sudah amanahnya suruh buat bayar utang, langsung bayar utang. Ya. Siapa orang yang berhutang lalu kemudian ada niat untuk bayar, semangat mau bayar, Allah bantu. Ya. Dan justru sebaliknya kalau ada orang berhutang kepada orang, susah mau bayarnya, mikir kali kalau dia mau bayar. Aduh nanti gimana ya? Bisa beli motor dulu nih. Aduh, ini kayaknya kalau ganti HP dulu kayaknya lebih enak nih. Ya. Uangnya orang dia tunda-tunda, dia ganti sesuatu yang sifatnya tersier. Maka Allah bikin susah nanti. Apalagi kalau memang sudah ada niat, nggak usah bayar. Ntar juga paling dia lupa. Afwannya akhi. Sampai saya tadi baca di Facebook. Wallahi ada orang tulis di status Facebook. Wallahi saya menagih utang bukan menagih afwan. Setiap kali dia tagih mesti afwan. Dikit lagi mesti afwan. Kemudian yang keberapa? Yang kesekian. Antum tips yang berikutnya adalah belajar ilmu. Belajar ilmu karena insya Allah dengan ilmu itu antum akan dibuat oleh Allah penuh rahmat. Ke-10, hadir di majelis ilmu di masjid-masjid. Dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan tidaklah berkumpul sebagian orang di masjid dari masjid-masjid Allah. Dia kaji agama Allah, belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, melainkan akan turun kepada mereka rahmat. Ini hadis panjang, nggak perlu saya Indonesia Arabkan, nggak perlu saya panjang-panjangkan. Pokoknya di majelis ilmu turun rahmat. Salah satu rahmatnya adalah mungkin nanti antum dikasih pekerjaan waktu ketemu dengan sebagian ikhwan. Ada sebagian ikhwan mungkin pengusaha besar, lagi cari ikhwan yang kayaknya amanah. Maka dia intip-intip lah di majelis itu, cari yang di depan-depan. Ini kayaknya ikhwan kayaknya amanah deh. Antum kebetulan lagi butuh pekerjaan, maka didatangilah antum. Akhi, antum kerjaan apa? Lagi cari pak. Kebetulan saya memang lagi cari, butuh ini dan itu. Akhirnya antum dapat pekerjaan dari majelis ilmu. Mungkin antum pengen punya usaha, antum nggak tahu bagaimana usahanya. Ada orang yang pengen cari partner di majelis ilmu dapatnya. Ya. Bahkan jangankan itu, di sini ada ikhwan yang bilang, saya Ustaz suka kalau kajiannya Ustaz Abdul Rahman hari Jumat duduknya depan. Minggu lalu ada bapak-bapak datang kepada saya, terus bilang kepada saya, ikut yuk ke rumah. Saya pun diajak ke rumahnya. Terus keluarlah seorang akhwat bawa air minum. Kata bapaknya, gimana anak saya? Oh, rupanya nawarin saya akhwat. Dapatnya di majelis ilmu. Yang terakhir, yang kesekian, banyaklah bergaul dengan orang soleh. Insya Allah dengan orang soleh antum akan dapat semangat. Antum tidak akan kehilangan arah. Tidak perlu gila, tidak perlu sinting gara-gara di PHK. Kemudian yang terakhir, harus iringi semua ikhtiar tadi. Setelah antum yang introspeksi diri antum, setelah antum yakin Allah yang memberi rezeki, setelah antum yakin ini semua bagian dari takdir Allah, kemudian antum sudah jual aset, antum sudah buka usaha ini dan itu, jangan lupa bagian akhir, iringi semua itu dengan ibadah. Karena antum kalau cuma buka usaha terus tidak pernah sholat, mungkin antum kaya tapi nggak berkah. Mungkin antum sukses tapi antum tidak punya arah. Tapi kalau antum sholat, antum ibadah, insya Allah akan dibuat. Walaupun rezeki tidak banyak-banyak amat, tidak seperti waktu dulu antum kerja, tapi insya Allah semua berkah membuatkan antum lapang dada. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau antum punya pertanyaan. Antum bangkrut? Bangkrutnya dari apa? Saya kan jual motor, Pak. Jual beli motor. Iya. Nah itu sementara ini lagi bangkrut. Apakah ada amalan-amalan yang lain bisa berjalan supaya bisa kembali? Apakah ada amalan-amalan yang lain yang tadi? Iya. Sudah semua? Saya pernah membaca ada surat Al-Waqiah saya mengamalkan, membaca surat Maghrib, surat Isya, terus. Wallahu a'lam, misalnya diantaranya baca ayat beramal dengan amal-amal yang memang ada dalil sahihnya. Misal tahajud, ya, sholat, meminta kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir. Dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan, Rabbuna, Tuhan kita, Tabaraka wa Ta'ala, yanzilu ila sama'id dunia. Setiap sepertiga malam yang terakhir dia turun ke langit dunia. Kemudian dia mengatakan, siapa yang minta, aku beri. Siapa yang minta tolong, aku tolong. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Nah, bisa sholat duha. Dan ini majelis ilmu termasuk salah satunya.
Ini saja kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.